Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penikmat Nutivituren rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini MBCNU Kecamatan Turen disupport oleh LTN, disupport oleh LDNU dan Lazisnu dalam rangka untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan, terutama di masa-masa pandemi COVID-19, mengadakan kegiatan ngaji online. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita narasumber yang pertama adalah Bapak Tri Sulawanto. Beliau adalah Bapak Camat Kecamatan Turen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber yang kedua adalah panjenenganipun Kiai Haji Ramadan Khotib selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadin cabang Lirboyo yang ada di Sedayu. Beliau juga sebagai Ketua FKUB Kabupaten Malang. Beliau juga menjadi salah satu pengurus PWNU Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang terdahulu terkait dengan adanya wabah virus corona. Maka dalam hal ini bagaimana kita mensikapi terutama umat Islam warga Nahdliyin, sehingga apa yang kita lakukan terutama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita bisa tetap beribadah dengan tenang. Di satu sisi kita juga bisa terbebas terhadap merebaknya wabah virus corona. Karena itu yang pertama Bapak Tri Sulawanto barangkali bisa disampaikan apa saja langkah-langkah yang sudah ditempuh untuk mengatasi penyebaran virus corona terutama yang ada di Kecamatan Turen. Pada Pak Tri Sulawanto, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Ketua MBCNU Kecamatan Turen sekaligus moderator dalam majelis ini, sebagai Kiai Ramadan Khotib yang merupakan kiai yang tidak hanya di level kecamatan juga sudah di level kabupaten, mungkin juga sudah di regional, serta para hadirin sekalian yang hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin hanya atas ridho dan namanya semata kita semua bisa menghadiri undangan majelis ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salam salam tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Menjawab apa yang sudah dipertanyakan oleh saudara moderator, ini moderatornya luar biasa, Ketua MBCNU sendiri ini, tentang apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pencegahan COVID ini. Saya pikir sudah sangat luar biasa. Di samping pemerintah membuat semacam regulasi-regulasi, baik berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, kemudian menteri, kemudian juga gubernur, kemudian bupati, dan juga hampir di semua jajaran pemerintahan kita ini sudah menyampaikan regulasi-regulasinya. Ini lebih kepada bersifat anjuran atau himbauan dalam rangka untuk pencegahan COVID. Yang perlu kita pahami bersama bagaimana dengan situasi kita untuk menghadapi peribadahan atau syariat peribadahan di bulan suci Ramadan. Saya pikir bahwa informasi-informasi yang kita terima sudah sangat cukup memadai untuk mengambil langkah-langkah tindakan yang bijak terkait dengan peribadahan di bulan suci Ramadan. UI sudah menyampaikan panduan-panduan atau pedoman syariat ibadah di bulan suci Ramadan
pemerintah sudah memberikan himbauan-himbauan, edaran-edaran terkait dengan bagaimana mencegah penularan daripada virus corona ini. Bahkan dari semua komponen masyarakat, tak pikir sudah juga memberikan informasi-informasi yang kita pikir cukup untuk menjadi bekal kita untuk mengambil cara bijak terkait dengan kegiatan beribadah di bulan suci Ramadan. Intinya bahwa kita semua ingin bahwa COVID-19 ini segera bisa teratasi. Itu intinya. Yang diperlukan adalah sebenarnya adalah kesepamahaman yang sama, kemudian langkah yang sama. Langkah pemerintah, langkah semua komponen masyarakat. Karena dengan begitu, kalau kita sudah ada langkah yang sama, saya pikir juga untuk mengendalikan atau meminimalisasi pencegahan penularan COVID ini akan bisa terlaksana. Pemerintah bahkan juga melalui dinas-dinas teknis terkait memberikan pemahaman kita tentang sebutan-sebutan orang di sini. Orang-orang yang COVID-19 itu apa saja sih? Di antaranya ada ODR, orang dalam resiko, kemudian ada ODP, ada OTG, ada PDP. Ini merupakan informasi yang bisa kita kelola. Kemudian bagaimana kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan tidak mengurangi nilai-nilai keinginan untuk segera bisa mengatasi persebaran daripada COVID-19 ini. Ya. Mungkin itu sementara. Barangkali kalau untuk wilayah Kecamatan Duren bagaimana Pak Camat? Status kan sekarang itu ada istilah zona merah, zona kuning, zona hijau. Apakah bagaimana ini pengelompokannya bagaimana ini? Ya, sementara yang kita pahami di sini bahwa pembuatan sun-sun itu adalah dalam rangka tidak untuk mengurangi intensitas pencegahan di wilayah itu sendiri, tapi karena yang terdampak sajalah yang akhirnya membuat semacam zone itu. Zone merah berarti ada yang memang terdampak berarti positif, ada yang positif. Kemudian zone kuning belum positif tapi banyak juga yang PDP maupun ODP di area itu. Kemudian juga ada zone lagi yang zone hijau, artinya bebas dari ODP maupun dari PDP. Cuma terkadang masyarakat sendiri belum paham sebenarnya apa sih ODP itu, apa sih PDP itu, sehingga ketika orang itu sakit sudah dijatifikasi bahwa orang itu terkena COVID-19, sehingga perlakuan masyarakat sendiri itu ya kurang nyaman lah bagi yang bersangkutan ketika dia itu sakit dalam gejala sing di medsos itu gejala seperti ini. Oh, itu berarti sudah terkena COVID ini. Jadi kita memang dampak dari COVID ini luar biasa dari semua segi kehidupan kita berbangsa bernegara. Dari sisi kehidupan ekonomi dampaknya luar biasa, dari sisi kehidupan beragama juga sangat luar biasa, kehidupan sosial kita juga terdampak sangat luar biasa, pemerintahan, pendidikan, semua akan terdampak dengan COVID ini. Maka satu-satunya langkah adalah kita bersama-sama memahami anjuran pemerintah, melaksanakan anjuran pemerintah sehingga persebaran COVID-19 bisa teratasi. Ini itu Pak Moderator. Ya, terima kasih. Pada intinya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Camat adalah bagaimana ada kesepahaman semua komponen masyarakat dalam rangka untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Maka dari itu beliau sangat berharap barangkali para tokoh masyarakat juga bisa membantu menginformasikan, mensosialisasikan bagaimana virus corona ini. Baik, kita beralih kepada beliau Kiai Ramadan. Kiai, seperti yang kita ketahui dampaknya tadi seperti yang disampaikan Pak Camat, tidak hanya dampak ekonomi tapi juga dampak dari sisi agama juga sangat luar biasa. Di beberapa daerah juga sudah ada yang sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah. Kemudian juga ada himbauan untuk protokol kesehatan, sholat yang dulu sawu sufufakum, kemudian saiki tidak malah diinginkan. Nah ini bagaimana? Ada sebuah ungkapan kemarin kami bincang-bincang dengan Pak Camat, ini luar biasa ini. Corona itu dibenci oleh setan juga dibenci oleh para ulama. Kenapa?
Karena diskotik harus ditutup, tempat-tempat maksiat ditutup. Ini kan tidak disukai oleh setan. Sementara di satu sisi ibadah juga dilarang. Ini juga tidak disukai dalam pandangan agama lah. Inilah yang perlu mungkin barangkali ada pencerahan. Bagaimana sih kita bisa tetap beribadah dalam situasi krisis semacam ini? Monggo Kiai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa semua yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, di siang hari ini kita bisa urung rembuk dalam kebersamaan kita bersama dengan Pak Camat, Ketua MWCNU, dan semua masyarakat yang tergabung di dalamnya, termasuk ini dari tim Lazisnu Kecamatan Turen. Alhamdulillah bisa memfasilitasi. Saya sangat berterima kasih sekali bisa bergabung dalam program Lazisnu dan MWC Kecamatan Turen ini. Yang pertama, bahwa apa yang disampaikan Pak Camat, apa yang disampaikan Pak Ketua MWCNU Kecamatan Turen sangat benar sekali. Masyarakat kita banyak yang secara pribadi tanya, bahkan kadang-kadang bingung, kadang-kadang mereka juga pokoknya ini. Oleh sebab itu maka apa yang kita sampaikan sudah barang tentu kita pandangan dalam segi agama. Agama Islam itu sebetulnya agama yang paling mudah. Diciptakan aturan dalam Islam itu adalah apalagi ketika zaman Kanjeng Nabi itu adalah masih ada, sangat-sangat toleransi dalam pengamalan agama. Bahkan sampai orang bodoh pun ketika mengamalkan suatu agama dibenarkan oleh Rasul, itu banyak sekali contoh-contoh. Oleh sebab itu dalam hal ini kita tahu bahwa kalau umpama kita katakan bahwa COVID-19 ini atau orang masyarakat mengenal dengan virus corona ini karena sudah masuk di Indonesia, itu bisa disebut dengan wabah. Dalam bahasa Al-Quran, di samping ada wabah, balak dan seterusnya, tapi semua itu sebetulnya kalau umpama kita orang yang beriman betul, yang pertama saya menyitir dari Al-Quran, di mana surat dalam Al-Quran itu yang pertama surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, al-ayah. Kemudian ayat yang kedua dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya dua ayat ini sama-sama mengatakan bahwa kalau umpama virus penyakit yang sudah menular ini adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Diyakini atau tidak, maka ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu kita harus disikapi. Bukan kemudian kita lari dengan kenyataan atau mungkin justru menantang dengan kenyataan. Ini akan kembali kalau dalam akidah kita Islam ala ahli sunnah wal jamaah itu dulu di waktu dalam kaidah kita ya, pada waktu zaman Asy'ariyah dan Maturidiyah itu mensikapi yang paling utama itu adalah ketika ada orang satu kelompok mutakharijin atau khawarij, yang kedua kelompok Syiah termasuk dari kelompok khawarij, kemudian ada lagi kelompok banyak sekali termasuk diantara yang paling getol adalah antara kaum yaitu Qadariyah dan Jabariyah, yang seakan-akan hari ini juga muncul. Kaum Jabariyah mengatakan bahwa semuanya itu adalah ketentuan Allah. Bahkan kebablasan, saya tidak takut dengan apa yang namanya corona, saya hanya takut pada Allah. Pernyataan ini benar tapi salah.
Kenapa salah? Sebab yang namanya takut pada Allah, kita tahu bahwa orang khutbah bahwa yang namanya takut pada Allah itu kan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu baru disebut dengan takut pada Allah. Takwa itu ya. Iya, jelas itu. Siapapun ulama tahu bahwa yang namanya takut pada Allah itu bukan karena dihubungkan dengan penyakit dan tidaknya. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, lah kita akan mencoba bedah. Kalau umpama kita menghindar dari penyakit itu akan termasuk perintah Allah atau enggak? Kita berobat itu termasuk perintah Rasul atau enggak? Iya. Karena dalam hadis Nabi bahwa Allah menurunkan penyakit pasti menurunkan juga obatnya. Cuman obat sudah ketemu atau belum itu berarti menunjukkan bahwa usahalah cari obat. Kalau usaha mencari obat menghindar dari penyakit itu adalah perintah Rasul, perintah Allah, maka berarti orang menghindar dari penyakit ini pun juga termasuk taat kepada Allah, bukan dijustifikasi saya tidak takut dengan corona dan seterusnya. Termasuk bagian takut kepada Allah. Iya betul. Rasanya begini Kiai, muncul seolah-olah kebal gitu. Lah ya. Saya tidak takut, saya hanya takutnya kepada Allah. Menantang, gitu, itu namanya orang kalau umpama gini. Kalau di sana jelas ada macan. Ya. Padahal di jelas tengah jalan. Kalau lewat pasti dia akan terka. Padahal ada jalan yang lain. Masa kita tidak takut dengan macan tetap lewat? Apa yang terjadi? Ya. Ini sebetulnya hampir sama. Saya teringat sebuah ngeten Kiai. Barangkali ini juga bisa menjadi lebih gamblang. Kalau takut kepada Allah mestinya kalau mau nyebrang di jalan raya nggak usah tolah-tolehan gitu. Nah, ya itu termasuk diantaranya. Ya. Jadi kalau kita aplikasikan dalam keseharian banyak sekali sebetulnya hal-hal yang menyamai corona ini. Tapi kadang-kadang kita tidak introspeksi diri, kemudian yang penting ngomong dan seterusnya. Ini akan menjadi masalah Pak Selamat. Jadi apa yang disampaikan jenengan ini termasuk diantaranya. Kalau umpama jaga-jaga, ini apakah termasuk perintah agama atau enggak? Itu jadi memang nyuwun sewu kalau data mungkin di Kecamatan Turen belum sampai zona merah umpama. Tapi kalau kita jaga-jaga. Jadi kalau orang Jawa mengatakan sedia payung sebelum hujan itu lebih baik daripada kehujanan. Sudah sehujanan baru cari payung. Itu seperti itu. Oleh sebab itu yang pertama dari tafsir kita akan buka tafsir yang namanya Ibnu Katsir dari Ismail Ibnu Katsir itu jilid 4 halaman 375. Itu ada yang mengatakan ini, menafsirkan surat At-Taghabun itu artinya gini, yakni yahdi qalbahul yakin fa ya'lamu annama asabahu lam yakun liyusibah liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Menafsirkan nafsi musibah yang datangnya dari Allah itu artinya bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lam yakun liyukhti'ahu, bukan untuk menyalahkan orang lain dan bukan untuk menyalahkan orang lain ditimpakan kepada musibah tersebut. Nah, ini juga kita akan jawab bahwa mereka-mereka yang kadang-kadang justru dengan musibah ini adalah kesalahan. Gara-gara Jokowi nyuwun sewu, gara-gara pemerintah tidak beres, gara-gara ini, akhirnya turun musibah corona dan seterusnya. Ini nggak benar ini. Jelas nggak benar. Jadi kesempatan ada musibah justru menjustifikasi kepentingan mereka untuk menjelek-jelekan orang lain, untuk menjelek-jelekan kebijakan pemerintah. Ini lebih penting lagi nih Pak. Saya bukan berarti membantu Pak Camat, bukan. Pak Camat melaksanakannya adalah demi menjaga kebersamaan, keutuhan, biar orang sehat semuanya. Jangan dianggap bahwa umpama Pak Camat itu bukan latar belakangnya santri itu jelek-jelekan gara-gara camatnya gak santri. Itu tidak boleh hal yang semacam itu. Gara-gara negara kafir dan seterusnya. Semualah. Kita tahu bahwa di Arab pun orang pusatnya Islam pun juga kena dampak. Jangan dianggap bahwa ada lagi yang mengatakan gara-gara Habib Rizik tidak boleh pulang ke Indonesia kena corona. Apakah Makkah juga tidak kena? Itu hal yang semacam ini sangat bodoh sekali dan sangat keliru sekali. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ismail Ibnu Katsir mengatakan bahwa lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhtahu lam yakun liyusubahu. Kesalahan apapun bukan menjadi penyebab dari
musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Jadi penting. intinya kembali innalillahi wa inna Nah, ilaihi gitu raji'un. iya. Ma'asaba min Allah. Dan semua apa yang dikatakan yang diberikan oleh Allah itu seperti itu. Barangkali nyuwun sewu Kiai, dari tadi ada yang lebih mengarah terutama ini yang sudah pada ranah-ranah akidah Kiai. Iya. Yang mengarah nggak takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap apapun yang terjadi ini juga Allah. Atas kehendak Allah. Allah. Tapi di satu sisi juga ada yang mengabaikan unsur-unsur ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih mengedepankan logika dan ikhtiar secara lahiriah. Bagaimana bisa menyikapi ini agar terjadi balance? Nah, ini tadi saya belum selesai untuk masalah membandingkan antara ahli sunnah wal jamaah dengan aliran-aliran yang lain. Dulu zaman Asy'ariyah, munculnya Asy'ariyah itu karena sangat mendapat dukungan banyak sekali, karena apa yang disampaikan itu sangat sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Contohnya bahwa di dalam kaidah atau mereka orang yang beraliran etikotnya etikot Jabariyah, semuanya datangnya dari Allah, mati dari Allah, corona dari Allah, lapo diuti dan seterusnya. Itu dia mensikapi hal yang semacam itu. Kemudian tidak perlu untuk usaha, kita mati sudah ditakdirkan, kita kena corona sudah ditakdirkan, tapi tidak mau usaha. Itu pun juga keliru. Itu namanya kaum Jabariyah. Seakan-akan manusia tidak berhak untuk bilang bahwa saya harus usaha dulu. Itu kaum Jabariyah. Tidak ada ikhtiar. Iya. Lain halnya dengan kaum yang namanya kaum Qadariyah. Dia semuanya mampu semuanya. Pikiran itu adalah sangat menentukan. Pribadi manusia sangat menentukan, bahkan sampai mengesampingkan kemampuan diri, bahwa kemampuan manusia terbatas. Itu tidak sampai. Bahwa kaum Qadariyah itu sampai mengatakan gini dalam akidahnya, seandainya manusia berbuat baik kemudian disiksa oleh Allah, maka Allah berarti tidak adil. Itu kaum Jabariyah kaum Qadariyah seperti itu. Dia pokoknya kalau umpama orang berbuat baik harus dapat pahala, orang berbuat dosa harus masuk neraka dan dosa. Lah lain halnya Asy'ariyah tampil nengah-nengah di antara dua hal tersebut. Manusia diberi kemampuan untuk usaha, tapi satu masih ingat bahwa Allah lah tetap yang menentukan. Itu namanya qada dan qadar. Menggabungkan antara qada dan qadar ini adalah usaha manusia, yang kemudian bahwa usaha manusia itu termasuk bagian dari usaha untuk menghindar dari qadar Allah, itu adalah perintah Allah juga. Oleh sebab itu maka ketika kita mensikapi tentang corona ini, kita berusaha menghindar, itu adalah perintah Allah dan itu ikhtiar manusia. Ini kalau sudah kita maksimal usaha, percaya, karena di dalam Islam itu kalau kita buka kitab mana saja, pertimbangan dokter, pertimbangan orang yang ahli itu sangat menentukan, bisa merubah terhadap hukum Islam. Ketika ada pertimbangan orang yang ahlinya. Nah inilah dibutuhkan tenaga-tenaga ahli, termasuk kalau pemerintah membentuk Satgas COVID-19, ini adalah yang sangat tepat, karena mereka yang tahu persis bahwa bahayanya bahayanya ini, sehingga masyarakat harus tunduk dengan yang semacam ini. Nah tunduknya bagaimana? Tunduknya kita ikuti perintah, ikuti larangan dan seterusnya. Itulah bagian dari atau usaha untuk menghindar dari penyakit. Lah yang jadi masalah lagi nih, kalau tadi dengan Pak Ketua MWC masalah barisan sholat. Barisan sholat itu bisa kita lihat. Saya buka kitab Hasyiah Al-Jamal. Dalam Hasyiatul Jamal jilid 5 halaman 48 itu tentang saddul furjah. Hendaklah orang ketika baris sholat itu ketika ada senggang-senggangnya supaya dipenuhi. Karena untuk menjadikan kesempurnaan dari sholat itu adalah termasuk bagian dari saddul furjah. Hadis Rasul, sawu suhwakum wa tawasau suhwakum, supaya untuk merapatkan barisan. Nah kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Hasyiatul Jamal menafsirkan, na'am in kana ta'akhurhum an saddul furjah, tidak menutup longgang atau senggang tersebut li uzrin,
kawaktil harri bil masjidil haram lam yukrah li adami taksir. Kalau umpama tidak menutup hal yang lubang-lubang itu adalah karena ada uzur. Contohnya waktul hari. Waktul hari ini adalah dia tafsirkan sumuk, panas dan seterusnya. Itu boleh merenggangkan. Itu hanya alasan sumuk atau panas. Apalagi ini alasan kesehatan. Kesehatan. Maka tidak dikatakan makruh, bahkan tidak mengurangi fadilahnya jamaah. Nah ini makruh saja bukan, tetap pahalanya ada karena kita menjaga jarak. Ini adalah juga usaha untuk tertularnya penyakit yang bisa menular tersebut. Ini lebih penting lagi. Juga dalam Qasiyah Al-Jubjari Ma'al Khatib itu juga dijelaskan bahwa taksir itu adalah kalau tidak ada uzur. Uzur itu ya termasuk dicontohkan lagi li syiddati hariha ka waqtil harri bil masjidil haram li adami taksiri walau kana an yaminil iman. Allah. Walau aulidat furjatun ba'da kamal safi fi asna sal fa muqtada ta'lim bil taksiri adamul harri ilaiha wa yahtamul ghairuhu. Artinya bahwa tidak harus ditutup senggang-senggang itu karena ada alasan panas itu. Sehingga kalau umpama kita simpulkan dalam kebijakan pemerintah ini ternyata ada jalan. Kenapa kita harus paksakan? Kita usaha untuk barisan tidak berhubungan itu adalah juga merupakan hal yang terbaik usaha kita, dan itu dibenarkan menurut aturan syariat agama Islam, menurut fikih kita. Jadi tidak akan mengurangi fadilah jamaah dan seterusnya. Ini lebih penting lagi karena nyuwun sewu masyarakat kita tahu persis bahwa mereka juga ya apa iki malih. Ya. Jadi begini, jadi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa fadilah sholat itu diantaranya bisa diraih dengan merapatkan barisan. Betul, iya. Alhamdulillah kali ini kita dapat pencerahan yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa Islam itu luas sekali. Artinya Islam dalam kondisi apapun bisa kita melakukan ibadah meskipun dengan model nyuwun sewu kalau bahasa sekarang rekayasa dan itu tidak mengurangi nilai ibadah betul, itu sendiri. Iya. Pemirsa, para penikmat TV Duren, luar biasa apa yang sudah dipaparkan oleh Kiai Ramadan. Barangkali saya kembali kepada Pak Camat. Apa yang tadi sudah dipaparkan sebenarnya juga ada protokol kesehatan. Mungkin perlu juga disampaikan ya, siapa saja. Apa sih protokol kesehatan itu? Kan kita tahunya aja protokol kesehatan. Melakukan sholat Jumat dengan protokol kesehatan, dilarang melakukan kumpul-kumpul. Tapi misal dalam kondisi urgen maka harus physical distancing. Barangkali bisa disampaikan, monggo Pak Camat. Ya, terima kasih. Terkait dengan protokol kesehatan, kita sama-sama mendapatkan informasi dari ahlinya tadi, baik dari pemerintah melalui Departemen Kesehatannya. Ini artinya bahwa penerapan protokol itu sudah berdasarkan kajian oleh pemerintah. Karena dengan sifat virus itu seperti itu, kemudian bagaimana sih cara mencegah virus itu supaya tidak menular, itu maka dikeluarkanlah namanya adalah protokol kesehatan yang akhirnya menjadi himbauan oleh pemerintah untuk bisa ditaati oleh warga masyarakatnya. Beberapa protokol kesehatan yang berdasarkan edaran-edaran itu ada beberapa hal terkait dengan social distancing, kemudian physical distancing. Physical distancing itu adalah jaga jarak individu. Ketika seperti ini, ketika ini kita kumpul begini maka ada jarak dari masing-masing individu ini. Enggak boleh mepet. Karena kalau berdasarkan kesehatan penularannya itu ada beberapa hal terkait, antaranya lain adalah melalui omong itu yang muncat lah kan gitu. Kemudian dari salaman gitu, juga dari seandainya kita itu pilek kok bersin, itu akan mempercepat penularan daripada COVID-19 itu. Jadi physical distancing. Kemudian protokol juga keluar rumah kita memakai masker. Kita memakai masker karena masker ini mengurangi tingkat
penularan itu. Pencegahan. Iya, sehingga ketika kita bersin atau apa kembali ke diri kita sehingga virus corona tidak menyebar ke orang lain. Kemudian cuci tangan memakai sabun dan antiseptik. Kemudian juga kita tidak istilahnya adalah dihindari sebisa mungkin. Kita ini untuk keluar rumah kalau tidak betul-betul diperlukan. Bahkan pemerintah itu di samping banner-banner himbauan juga menggandeng musisi dengan lagunya, judulnya adalah intinya mari di rumah saja, kerja di rumah, ibadah dari rumah. Ini dalam rangka untuk bisa bagaimana sih masyarakat kira-kira itu bisa sadar betul bahwa yang diimbau pemerintah itu semata-mata adalah untuk mencegah penularan COVID-19 ini, sehingga kehidupan kita akan kembali normal seperti sedia kala. Kita rindu melihat anak-anak kecil setiap pagi berangkat sekolah. Enggak ada itu kita. Akhirnya yang kita jumpai orang-orang tua itu sekarang masih itu. Kita rindu pula ketika gelak-gelak ketawanya teman-teman kita yang suka ngobras. Ngobras itu ngopi bersama itu. Karena sudah enggak kita jumpai lagi. Nah ini, jadi mari kita bersama-sama itu untuk mentaati protokol kesehatan itu, karena itu sudah teruji secara kesehatan bahwa ini bisa mencegah penularan daripada COVID-19 itu. Dan itu bisa diakses baik melalui medsos. Apa sih protokol kesehatan ini yang untuk apa mencegah penularan COVID ini bisa diakses melalui medsos, bisa secara manual juga bisa ke satgas-satgas COVID yang di desa. Dan di Turen sendiri berusaha keras untuk penerapan protokol kesehatan itu, apakah dengan himbauan maupun pemaksaan. Karena kalau kita ini orang kita kayak kita ini enggak setengah dipeksa itu yo rada angel memang begitu. Contohnya karena budaya. Kita ngopi itu menjadi bagian daripada budaya. Karena kita makhluk sosial yang sangat sosial kita ini. Dikit-dikit ngopi, dikit-dikit pertemuan, hajatan dan lain-lain ini. Sehingga kita terpaksa harus menggunakan alat pemaksa yang tujuannya sebenarnya itu sama kita. Ingin segera mentuntaskan pandemi dari COVID-19 ini. Bukan dalam artian membatasi gerak, itu bukan. Tapi artinya adalah dalam rangka agar musibah segera berlalu. Begitu. Insya Allah kalau kita bisa disiplin diri sendiri gitu, COVID segera selesai, maka kerinduan kita terhadap majelis-majelis taklim yang sekian lama itu berlangsung luar biasa, baik sholawat maupun tahlil, itu akan kembali seperti semula. Ini tuh. Terima kasih Pak Camat. Intinya dari bincang-bincang pada kesempatan kali ini, bagaimana harapan dari Pak Camat ini bisa segera selesai dengan bersama-sama mengikuti apa yang sudah menjadi protap-protap protokol kesehatan, sehingga dengan kedisiplinan yang tinggi insya Allah wabah ini juga akan bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali kepada Kiai Ramadan. Seperti yang tadi saya sampaikan, Kiai, saya matur, terutama di bulan Ramadan ini juga sangat luar biasa rasanya. Tidak seperti rasanya sebelum bulan Ramadan. Kalau sebelum bulan Ramadan barangkali beberapa kegiatan-kegiatan itu sudah libur. Tahlilan, sholawatan, manakiban dan lain sebagainya libur. Bahkan di beberapa daerah itu sudah diterapkan selamatan itu sekarang hanya 5 orang yang diundang, selamatan kematian itu. Kemudian sodakoh berkatnya dikirimkan ke rumah-rumah. Nah, terutama dalam rangka Ramadan ini Kiai, bagaimana nanti kita bisa melakukan ibadah? Karena terus terang di satu sisi kita ada musibah, tapi di sisi lain bagaimana kita bisa menangkap Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Karena siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, karamallah jasatu ala niron dan semacam itu. Jadi tidak ada bayang-bayang ketakutan, tapi di satu sisi tetap waspada. Bagaimana ini ya? Terima kasih. Nyambung bahwa kalau kita hubungkan dengan bulan suci Ramadan yang biasanya euforia memperlihatkan kehebatan bulan Ramadan, itu adalah selalu ada di masyarakat kita. Karena kondisi yang semacam ini kita harus juga amalkan dari protap
Satgas 19 ini, saya yakin bahwa Allah akan mengetahui niatan kita semuanya. Ibadah itu yang paling utama, niat dalam hati itulah yang paling utama, bukan memperlihatkan euforia dengan memperlihatkan bareng-bareng. Ya memang ada jamaah itu adalah lebih berdoanya ketika bareng-bareng itu adalah lebih mustajabah, ada dalil yang semacam itu. Tapi kalau umpama keafdolan ini adalah akan juga bertentangan dengan kesehatan kita, saya kira lebih utama kesehatan. Itu kalau kita bandingkan akhafud dararain, mencari kehebatan itu masih bisa ditunggal, masih bisa diupayakan. Kita sebetulnya ingin kumpul. Orang mau silaturahmi kemudian dia diudurkan karena sakit atau karena kena panas, kena hujan saja, itu sudah bisa membatalkan untuk nggak usah silaturahmi, nggak usah sholat Jumatan dan seterusnya. Itu alasan yang ringan. Apalagi kalau alasannya kesehatan, alasan hujan yang bisa membasahi baju kita, tidak usah Jumatan saja, itu diperbolehkan dalam hukum Islam. Apalagi ini untuk keselamatan. Itu sangat-sangat tahu Allah dan Rasul kita bahwa sebetulnya kita punya niatan untuk memeriahkan bulan Ramadan dengan yang seperti biasanya, bareng-bareng jamaah dan seterusnya, tapi kondisi itu masih ada niat dalam hari, hanya saja ini adalah terbengkalai atau terhambat oleh kesehatan ini. Ini saya kira tidak akan mengurangi pahala juga kalau umpama kita lihat dalam prinsip niatan kita dalam memeriahkan dan menghormati bulan Ramadan. Masih banyak cara. Di rumah membaca Al-Quran banyak sekali pahalanya juga masih tidak dikurangi. Itu hanya yang dikurangi kan kumpul-kumpulnya itu. Tahu ibadah kita di rumah, jamaah sholat tarawih di rumah juga masih banyak pahala. Sahur kita kalau umpama mau sedekah, karena sedekah itu tadfa'u sab'ina balaan, akan bisa menolak 70 macam bilai ketika kita bersedekah. Sedekah tidak harus mengumpulkan orang. Kita berikan tetangga, mungkin hanya ngundang 5 orang, yang lainnya didumkan, itu juga pahalanya sudah sama dengan, karena prinsip selamatan itu ya sedekahnya itu bukan karena apa-apa, karena sedekah kan punya nilai yang tertinggi. Kemudian kita juga penting untuk menjaga biar orang tidak ketakutan. Jadi larangan-larangan itu tidak sampai mencekam terus sampai orang takut semuanya, itu akan menjadi beban penyakit, akan mudah menular. Kata sebagian orang ahli kan seperti itu. Sehingga yang semacam itu bagaimana sikapnya? Rasulullah pernah menggambarkan gini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah mengatakan, ma yusibul muslim min musibatin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adzan wala gham hatta syaukata yusakiha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Yang artinya bahwa tidak ada musibah pun yang ditimpakan kepada umat Islam, baik musibah kelaparan, musibah ketakutan, musibah susah, bahkan penyakit, apapun, sampai sakit seakan-akan dia hanya tertusuk duri yang sakit saja, itu Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa dan keluputan mereka semuanya. Ini artinya apa? Bahwa ketika kita tertimpa musibah kemudian disuruh sabar, itu sebetulnya menghibur kita. Allah akan mengurangi dosa-dosa kita. Sehingga kalau umpama musibah corona ini adalah sudah datang di negeri kita dan kita selalu waspada, kuatkanlah dan bahagiakanlah hari ini. Allah sedang menguji, akan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Manfaatkan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah tempat penghapusan dosa-dosa, lebih bersih lagi. Jadi lebih bersih lagi kalau kita yakini bahwa musibah pasti akan membawa dampak yang positif di kehendak Allah, diampuni dosa-dosanya orang Islam semuanya. Ada hikmah di balik itu. Iya, itu. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi sangat bijak sekali dalam mensikapi, sehingga tidak harus terlalu takut bahwa ini adalah mudah-mudahan menjadi bersihnya hati kita, menjadi lebih meningkat lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai cara yang mungkin dan bisa untuk dilaksanakan dari masing-masing keluarga. Ini yang paling utama. Terima kasih Kiai, Pak Camat, pemirsa Nuti Fituren, sangat luar biasa apa yang beliau berdua sampaikan. Pada intinya
bagaimana ini bisa kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Saya teringat barangkali ini adalah ujian kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini adalah ujian kita sejauh mana kita mengikuti protap-protap yang ada di kecamatan, yang ada di pemerintah. Namun di satu sisi kita juga tidak kehilangan ruh ibadah kita meskipun dengan rekayasa yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Ramadan. Dan mungkin ada pesan yang terakhir Pak Camat mau disampaikan? Oke. Terima kasih. Tadi yang terakhir pesan saya kepada semua pihak komponen masyarakat, mari kita bersama-sama menyatukan energi, menyatukan sumber daya untuk bisa mengatasi Corona-19 ini. Insya Allah, kalau kita bersama-sama bisa menyatukan energi, maka COVID-19 ini saya yakin tidak akan lama berada di bumi kita Indonesia ini. Kalau perlu di bumi, seluruh bumi ini. Lah kita guyonannya bahwa virus ini dibenci oleh setan dan juga dibenci oleh golongan beragama atau ulama ini. Jadi saya yakin bahwa virus ini akan segera berangkat dari bumi ini dan nanti kita akan bisa kembali kepada kehidupan yang normal dengan catatan bahwa kita bersama-sama untuk mematuhi anjuran-anjuran himbauan dari pemerintah. Mungkin itu, terima kasih. Nah, barangkali dari Kiai ada pesan-pesan yang perlu disampaikan, Kiai. Oh iya, terima kasih. Yang terakhir bahwa mari kita bersama-sama bahwa melawan COVID-19 ini adalah merupakan ibadah, merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan kita sedang disucikan dari berbagai kesalahan, keluputan dan seterusnya. Ibadah tetap ibadah sesuai dengan keterangan kita, tetap di keluarga, walaupun tidak harus jamaah di masjid, saya kira tetap dapat pahala yang tidak kalah dengan pahala sesuai dengan niatan kita. Oleh sebab itu saya sangat mendukung sekali program pemerintah untuk jagani supaya tidak mudah tertular dengan penyakit ini dan tetap ibadah, semangat bulan suci Ramadan tetap kita hidupkan melalui keluarga kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita semangat, yakin bahwa Allah akan memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita semuanya. Amin, amin. Pemirsa Nutivituren rahimakumullah, dari kesimpulan apa yang sudah disampaikan oleh berdua bisa kita pahami bersama. Pada intinya ini adalah problem masalah kita bersama dan kita yakini dengan bersama-sama insya Allah kita akan bisa terhindar dari problem ini. Dan yang tidak kalah penting, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah dan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan kebajikan yang lain. Dan juga mari kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, semoga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa Nutivituren rahimakumullah, atas nama MBC NU Kecamatan Turen mengucapkan selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ruh atau semangat kita mudah-mudahan di dalam beribadah tidak berkurang meskipun dalam kondisi adanya wabah. Kami menghimbau di seluruh masjid, di seluruh musola agar protap-protap itu dilaksanakan dengan sebaiknya untuk menyiapkan hand sanitizer jamaah supaya yang sholat di situ, maksud saya, supaya memakai masker, ada peralatan untuk cuci tangan, kemudian physical distancing. Kalau toh sholat Jumat itu jangan sampai nanti rapat seperti hanya dalam kondisi normal. Dan yang tidak kalah penting, karpet supaya digulung. Jamaah dihimbau untuk membawa alas atau sajadah sendiri-sendiri. Juga ada penyemprotan secara berkala setiap kali melakukan kegiatan. Barangkali pertemuan kita akhiri. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Kiai Ramadan. Ini adalah bagian dari Safari Ramadan yang selama ini dilakukan MBC bersama Muspika.
Namun karena kendala ini akhirnya Safari Ramadan lewat online. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita semua. Wabah ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa penutup kami mohon kepada Kiai Ramadan, monggo Kiai. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad sayyidil awwal wal akhir wa ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbul qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa wal asri wa diaha wa qudil arwahi wa ala alihi wasallam. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunub abaina wa hadina masahna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina. Allahumma ya Allah bihaqqi suratul Fatihah wa bi sirri Fatihah wa bi haqqi man unzila ala suratul Fatihah wa bi barakati du'ana wa bi barakati ta'ala min fi hadal majlis ya Allah hasil maqasidana barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi ma'asyatina wa barik lana fi ahli baitina wa barik lana fi amalina ma ibadah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sallimna wa sallim auladana wa sallim ahli baitina wa sallim jama'atina wa sallim jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min fitnati hadzal ghala wal bala wal waba khususan wabai corona wa jami' amradil badani wa min amradi wa rihal ahmari min fi nafsika wa badanika wal asabi wal izami wal lahmi wasya'ri wasa'ri bihaqqi man iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al aziz ya ghafar ya rabbal alamin tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin bi husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim rabbighfirli wa li walidayya. Barangkali yang terakhir juga kita harapkan nanti untuk sementara waktu musyawarah kita ganti ngeten Pak Camat. Bagus nih nggih. Terima kasih pada pemirsa Nur TV Duren. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah ini segera diangkat. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa subscribe-nya di channel Nu TV Duren. Klik lonceng dan share dan like. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk menyebarkan kebaikan. Mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka baginya pahala sejumlah orang yang diajak pada kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.